Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemerintah firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Penatua Alilan J.M. Fulai. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 6, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Bernyanyilah Orang Percaya. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga di malam hari ini kami boleh bersekutu dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal 36, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai kapan? keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu, Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh.
Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat, Maha Kasih yang Ilahi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita merenungkan dan belajar akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami bersekutu, berkumpul di dalam persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini untuk belajar akan firman Tuhan. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus saja yang melingkupi kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan dapat kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya hikmat dari Tuhan dan Roh Kudus yang tercurah atas hamba untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Yakobus pasal 2 ayat 9 hingga yang ke-13. Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 9 hingga yang ke-13 yang menyatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya,
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Hukum dibuat untuk menjamin adanya keadilan. Orang yang berperkara pasti diproses secara hukum. Bahkan di pengadilan pun juga ditimbang mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dan disitulah keadilan dipertaruhkan. Ya, sebagaimana kita tahu, hukum tidak boleh memihak. Dalam konteks bacaan ini, yang terambil dari kitab Yakobus, bahwa orang percaya yang ada di perantauan adalah komunitas orang-orang Yahudi. Jadi yang berada di tengah masyarakat yang heterogen. Jadi keberadaannya tidak jarang mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan. Baik karena keyahudiannya, tetapi juga karena kekristenannya. Jadi bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk terus menjadi saksi Kristus. Jadi pada bagian ini juga Yakobus menekankan agar orang percaya di perantauan harus menegakkan hukum yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, sebagaimana kita baca di sini, sebetulnya adalah pengenapan dari hukum Taurat, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita lihat konteks dari hukum Taurat, dari ke-10 hukum Taurat, ya mulai dari akulah Tuhan Allahmu sampai jangan mengingini milik sesamamu, yaitu yang benar-benar harus kita lakukan. Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama. Dari ke-10 hukum Taurat itu, kita tidak melakukan satu saja, ya kebaikan kita gugur, kebaikan kita sirna. Jadi harus melakukan kesemuanya. Dan disinilah kita belajar bahwa apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan ini juga berlaku bagi sesama, berlaku bagi kesemua orang. Kalau kita lihat di sini, tanpa memandang muka. Apalagi kalau kita membeda-bedakan seseorang dengan orang lain dengan mengingkari kasih Kristus itu sendiri. Padahal kasih Kristus itu yang harus dilakukan untuk semua orang, bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang sesama kita, sesama orang Kristen, tapi untuk ke semua orang. Dan itu adalah hukum yang memerdekakan. Jadi kasih Kristus dengan curahan darahnya itu telah membuat orang percaya kepadanya dimerdekakan dari segala dosa. Karena cinta kasih Kristus itulah kita ada sampai saat ini. Nah, begitu juga kita dalam ruang lingkup gereja. Gereja diutus Tuhan ke dalam dunia juga harus menegakkan keadilan, menegakkan kasih terhadap sesama di tengah keberadaan kita. Bukan hanya kita sebagai warga jemaat, tapi dengan lingkungan kita. Jadi gereja terus membangun relasi sosial yang baik, yang mencerminkan cinta kasih Kristus. Ya karena kasih itu sendirilah kita hadir di tengah dunia ini. Jadi kita semua yang beriman kepadanya sama-sama telah dimerdekakan oleh Kristus. Ya seperti tema kita pada malam hari ini, hukum yang memerdekakan. Yaitulah hukum kasih itu sendiri. Jadi kasih itu bukan hanya buat kita, tapi buat sesama kita, buat orang-orang di sekitar kita.
Kalau kita lihat di kiri kanan kita, di lingkungan rumah kita, di lingkungan gereja kita, banyak perbedaan-perbedaan yang kita bisa rasakan di tengah-tengah lingkungan kita. Mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Tapi ada satu persamaan, yaitu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Di tengah keperbedaan itu. Yang kita pelajari bahwa jangan melihat orang dari materi, dari suku, dari agama, atau dari ras, atau yang lainnya. Tapi kita melihat bahwa kita melihat orang lain, ya seperti kita melihat Kristus. Kita mengasihi, kita mengikuti ajaran Kristus. Kita tanpa membeda-bedakan orang, kita tanpa melihat orang itu kaya atau miskin, orang itu agamanya apa, orang itu dari suku mana. Ya oleh karena itu kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk meneladani kasih Kristus itu. Karena Kristus juga telah memerdekakan kita. Ya kalau kita lihat latar belakang kita adalah manusia yang berdosa. Tapi karena kasih Kristus, ya seperti tertulis di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal buat kita. Ya itulah untuk menebus dosa kita. Karena itu kita menerima kemerdekaan rohani dari Kristus. Ada anugerah keselamatan bagi kita. Dan itulah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Nah, itu juga yang harus kita lakukan di dalam lingkungan keluarga kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, ya apalagi kalau kita lihat, ya mungkin beberapa pengalaman dari orang-orang tua yang ada, ya mungkin kalau anaknya lebih dari satu, kadang kita juga suka memilih-milih, pilih kasih lah, ibaratnya seperti itu. Kita lebih menyayangi si A, tanpa memperdulikan yang si B. Disitulah juga kita sebagai orang tua yang harus meneladani kasih Kristus. Sehingga ya kita mengasihi anak-anak kita mengasihi saudara-saudara kita, ya tanpa melihat, wah kok si A lebih hebat dari, si Ade lebih hebat dari kakaknya, si kakak lebih hebat dari adenya. Itu contoh sederhana di dalam kehidupan keluarga kita. Dan itu yang memang harus kita hindari. Kita tanpa melihat sesuatu itu. Tapi semuanya sama seperti Kristus mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa melihat kita orang dari mana, kita berdosa atau tidak. Itulah yang memang sering terjadi di dalam lingkungan keluarga kita. Kadang si kakak dan si adik mulai dari pertumbuhan aja suka berbeda. Lalu cara kepintaran atau apapun juga kadang suka berbeda. Bahkan kadang orang tua, kita sebagai orang tua suka membeda-bedakan ataupun suka membanding-bandingkan. Nah, itu yang harus kita hindari. Sehingga kasih Kristus itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga kasih Kristus itu memang nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Saat kita sudah memiliki kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita, ya itulah yang kita bawa keluar. Bukan hanya lingkungan kita, tapi di dalam persekutuan gereja. Sehingga kita memandang semua orang itu sama. Sama dalam hal kita harus mengasihi siapapun. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus,
yaitulah yang harus kita lakukan dan kita teladani. Bahkan di persekutuan gereja, saat kita sudah memulai dari keluarga, kita sudah saling mengasihi, kita bawa keluar, kita bawa itu di dalam lingkungan gereja, dengan hikmat dan penyertaan Tuhan, pasti kasih itu ada di tengah-tengah persekutuan kita di gereja. Sehingga kita mengurangi perselisihan, kita mengurangi pertentangan, kita mengurangi perkelahian. Itulah tujuannya bahwa hukum kasih yang memerdekakan kita ada di dalam diri kita, ada di dalam keluarga kita, dan ada di dalam persekutuan kita. Sehingga kehadiran kita ya tidak sia-sia di dalam dunia ini. Karena kasih Kristus itu yang kita teladani. Sehingga orang-orang di luar sana melihat bahwa, wah, ternyata orang Kristen tuh saling mengasihi ya. Ternyata orang Kristen tuh saling membantu. Tanpa melihat latar belakang orang itu seperti apa. Tanpa melihat agama orang itu apa. Tanpa melihat dia dari suku mana. Yaitu yang harus ada di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam persekutuan kita di gereja. Dan itu tadi, hukum yang memerdekakan kita membuat kita mampu melihat orang lain sebagai sasaran cinta kasih Kristus. Semua yang berjumpa dengan kita seakan berjumpa dengan Kristus oleh perlakuan kita yang tidak memandang muka, tidak memandang hal apapun dalam menyatakan cinta kasih Kristus. Dan hukum kasih menjadi hukum yang sungguh-sungguh memerdekakan kita. Kiranya kasih Kristus selalu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dan di dalam kehidupan persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengamini dan meresponi firman Tuhan dari Gita Bakti 155 bait 1 dan 2. Kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih dari Engkau ya Tuhan, sehingga kami hadir di dalam persekutuan pada malam hari ini, ibadah keluarga GPIB Cipecang. Kiranya kasih Kristus selalu hadir juga di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dan di dalam kehidupan persekutuan kami ini ya Tuhan. Sehingga teladan kasih-Mu dapat kami lakukan hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan, karena Engkau juga telah memerdekakan kami dari dosa ya Tuhan. Meskipun banyak perbuatan-perbuatan kami yang selalu menyakiti Engkau, menyakiti sesama, oleh karena kami mohon ampun atas dosa dan salah kami ya Tuhan.
sehingga kami layak menjadi anak-Mu dan masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Dan terima kasih atas segala hal yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kau sertai Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden hingga jajaran yang terendah, yang Kau sertai tugas dan tanggung jawab mereka, tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga ada kesejahteraan bagi kami rakyatnya Tuhan. Dan dalam situasi saat ini ya Tuhan, masih kami rasakan pandemi COVID-19 sampai saat ini. Bukan hanya aktivitas kami di luar, tapi kami juga di dalam bersekutu, bergereja juga sangat berpengaruh bagi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai pemerintah, Satgas, maupun orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga mereka juga mampu untuk melaksanakan tugasnya. Juga para dokter, para medis, perawat, mampukan mereka, beri hikmat juga buat mereka untuk menangani orang-orang yang sakit ya Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati kami warga negara Indonesia Tuhan, sehingga kami juga tetap patuh untuk mengikuti segala anjuran pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Meskipun banyak hal-hal yang menjadi hambatan halangan, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang selalu menyertai bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat GPIB Cipecang ya Tuhan, di dalam kerja layan kami sebagai orang percaya, sebagai duta Kristus di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, khususnya di lingkungan kami di sini, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Wasti, kami para presbiter, PHM, unit misioner, yaitu komisi-komisi maupun pelekat, dan juga siapapun yang terlibat di dalam kerja layan kami. Kiranya Tuhan sertai dan berkati, sehingga pelayanan yang kami lakukan semata-mata hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan pelayanan kami tidak sia-sia di tengah-tengah kehidupan kami. Juga buat warga jemaatnya ya Tuhan, Tuhan juga sertai dan berkati dalam setiap keluarga, dalam setiap hal apapun ya Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam hal apapun Tuhan berkati dan sertai. Bagi warga jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, meskipun terpapar COVID-19 ataupun sakit yang lainnya, kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, dan Tuhan juga yang berkati setiap makanan, obat-obatan, maupun orang-orang yang merawatnya. Sehingga yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan. Kami serahkan GPIB Cipecang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga kami ingin menyusun program kerja. Kiranya Tuhan yang berkati setiap panitia, kelompok kerja, maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami ingin lakukan juga bermanfaat bukan hanya bagi kami, GPIB Cipecang, tapi juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu begitu banyak tantangan, hambatan yang kami hadapi. Tantangan, hambatan bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang topang, sehingga kami mampu melewati segala permasalahan hidup kami. Sehingga kami mampu melewati setiap tantangan dan hambatan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar hanya Tuhan yang berkehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur, juga permohonan kami.
yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita masuk ke warta jemaat ibadah keluarga. Kami sampaikan rangkuman warta ibadah keluarga Rabu 16 Februari 2022 sebagai berikut. Majelis dan jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Lilan G.M. Funai yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga.
Ibadah keluarga pada hari Rabu 23 Februari 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus John Marlin Tambunan. Dan pelayan liturginya Bapak Diaken Pri Hartono. Bingkisan kasih hari raya, berdasarkan program kerja bingkisan kasih hari raya, maka GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengadakan pemberian bingkisan kasih hari raya untuk masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang berupa 300 paket sembako. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat memberikan paket seharga Rp80.000 yang berisi beras 3 liter, minyak goreng 1 liter, teh 1 pak, 1 kilogram gula pasir, atau berupa uang dengan nominal Rp80.000 per paket. Dimohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Rapat Panitia PKA tahun anggaran 2022-2023 diberitahukan kepada seluruh panitia program kerja dan anggaran tahun anggaran 2022 dan 2023 bahwa akan diadakan rapat pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pukul 09.00 WIB secara daring dan luring. Dimohon kehadiran seluruh panitia dalam rapat tersebut. Dan warta ini sekaligus menjadi undangan. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun, serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Dan informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam warta jemaat digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita Bakti 117. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai. Selamat malam Bapak Ibu,
Tuhan Yesus memberkati.